Derasnya air sungai Tiber mengamuk, menabraki bebatuan tajam di bawah langit senja semenanjung Italia yang kelabu. Di tengah pusaran air yang dingin dan tak kenal ampun itu, sebuah keranjang anyaman kecil terombang-ambing, membawa beban yang jauh lebih berat dari sekedar takdir umat manusia. Dengarkan sayup-sayup tangisan dua bayi kembar yang menembus gemuruh badai. Mereka kedinginan, kelaparan, dan dibuang untuk mati. Bagaimana mungkin sebuah peradaban agung yang kelak akan menaklukkan dunia, menguasai 3 benua, dan mengubah jalannya sejarah peradaban selama-lamanya, bermula dari 2 nyawa kecil yang paling rapuh di ambang kebinasaan? Di tepian sungai berlumpur yang basah itu, sebuah bayangan besar merayap perlahan dari balik semak-semak. Bukanlah seorang penyelamat berjubah yang datang, melainkan seekor serigala betina raksasa dengan mata keemasan yang menatap tajam menembus kabut. Disinilah, tepat di batas tipis antara kematian dan keajaiban, denyut nadi sebuah kekaisaran mulai berdetak. Bersiaplah, karena ini adalah kisah Romulus dan Remus. Angin bertiup lembut melintasi perbukitan hijau Alba Longa, membawa serta bisikan pengkhianatan kuno. Jauh sebelum pualam-pualam megah Koloseum berdiri atau jalan-jalan berbatu terbentang membelah Eropa, ada seorang raja tiran bernama Amulius. Untuk mengamankan tahtanya dari ancaman, ia memenjarakan keponakannya yang sah, Rea Silvia, dan memaksanya menjadi seorang pendeta perawan yang terikat sumpah suci. Namun, mitos berbisik bahwa dewa perang Mars turun dari langit malam dengan zirah keemasannya yang berkilau. Dari pertemuan surgawi itulah, lahirlah bayi kembar laki-laki. Takut akan ramalan kehancurannya sendiri, Amulius memerintahkan prajuritnya untuk menenggelamkan bayi-bayi itu ke dalam dasar sungai Tiber. Bayangkan wajah sang prajurit tua yang gemetar di tepi sungai, tidak sanggup melempar nyawa-nyawa tak berdosa itu langsung ke arus yang ganas. Ia meletakkan keranjang tersebut di genangan air yang meluap, membiarkan kehendak dewa-dewa yang memutuskan nasib mereka. Ketika air bah akhirnya surut, keranjang itu tersangkut dengan aman di sela-sela akar pohon ara yang kokoh di kaki Bukit Palatin. Kajaan matahari pagi yang keemasan menembus dedaunan rimbun yang menaungi Guadalupe kali yang lembab dan berlumut. Sang serigala betina yang baru saja kehilangan anak-anaknya turun ke tepi air untuk minum. Alih-alih merobek daging mangsa yang tak berdaya itu, insting keibuannya mengambil alih secara ajaib. Bayangkan pemandangan yang begitu paradoksal namun sangat puitis ini. Sang predator purba paling ditakuti, membaringkan tubuhnya yang hangat di atas tanah dingin, membiarkan bayi-bayi manusia itu meminum susunya yang menyelamatkan jiwa. Di dahan pohon, seekor burung pelatuk yang menjadi utusan Dewa Mars terbang turun berulang kali membawa serpihan makanan di paruhnya. Alam semesta seolah berkonspirasi hebat untuk menjaga mereka tetap bernapas. Hingga suatu hari, langkah kaki yang berat menginjak ranting kering. Faustulus, seorang gembala kerajaan dengan jubah wolnya yang lusuh, berdiri terpaku. Matanya terbelalai melihat keajaiban ilahi di depannya. Ia membawa anak-anak itu pulang, memberi mereka nama Romulus dan Remus, dan membesarkan mereka di bawah hangatnya perapian tanah liat yang sederhana bersama istrinya. Tahun berganti dengan cepat, dan bayi-bayi yang dulunya rapuh itu kini tumbuh menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan memiliki karisma kepemimpinan yang tak bisa disembunyikan oleh kemiskinan. Pakaian kulit mereka mungkin berdebu, namun postur tubuh mereka memancarkan keagungan darah bangsawan yang tak bisa disembunyikan oleh kemiskinan. Mereka memimpin para pemuda gembala lainnya, menumpas perampok dan membagikan harta rampasan demi keadilan. Namun, kebenaran masa lalu tak bisa terkubur selamanya. Ketika sebuah perselisihan membawa Remus ke hadapan kakeknya yang terasing, Numitor, rahasia besar itu pun meledak ke permukaan. Dengan api dendam yang menyala terang di dada mereka, Romulus dan Remus memimpin sebuah pemberontakan besar. Pedang-pedang bronsu beradu memantulkan cahaya matahari, menggulingkan tiran Amulius yang gemetar ketakutan, dan mengembalikan kakek mereka ke sintasan Alba Longa.
Namun, jiwa mereka berdua terlalu liar untuk menetap di kota yang sudah dibangun oleh orang lain. Mereka berdiri berdampingan menatap 7 bukit yang sunyi di tepi sungai Tiber, tempat magis di mana hidup mereka pernah diselamatkan, dan bermimpi untuk membangun sebuah kerajaan mereka sendiri. Namun, ambisi seringkali menjadi pedang bermata dua yang mematikan. Di manakah kota megah itu harus didirikan? Romulus berdiri tegap menantang angin di atas bukit Palatin, sementara Remus menatap tajam penuh keyakinan dari atas bukit Aventin. Mereka meminta tanda sakral dari langit untuk menentukan siapa yang berhak memimpin. Remus bercorak saat melihat 6 ekor burung nasar melintas awan putih, mengklaim bahwa para dewa telah memilihnya. Namun, tak berselang lama, Romulus menunjuk ke ufuk timur dengan raut wajah penuh kemenangan, di mana 12 burung nasar membelah cakrawala. Ketegangan memuncak bagai udara yang menebal sebelum badai petir menyambar. Di bawah terik matahari, Romulus mengambil sebuah bajak kayu, menarik garis sakral yang dalam di tanah berdebu, menandai batas tembok kotanya yang kelak tak tertembus. Dalam momen penuh ejekan dan kesombongan masa muda, Remus melompati garis sakral itu, meremehkan pertahanan dan otoritas saudaranya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tragedi kelam yang akan selamanya membayang-bayangi sejarah Pualam Romawi. Dalam kilatan amarah yang membutakan logika, sebuah benturan mematikan terjadi. Debu mengepul tebal ke udara, dan ketika jatuh kembali ke bumi, Remus terbaring tak bernyawa. Saudara telah mengorbankan saudara demi ambisi kekuasaan. Air mata penyesalan mungkin membasahi tanah yang baru digali itu, namun roda takdir yang berdarah telah dikunci dengan rapat. Romulus berdiri di atas penderitaan batinnya yang paling dalam, memahkotai dirinya sendiri sebagai raja pertama dari kota yang kini secara abadi menyandang namanya, Roma. Dari sebuah keranjang kecil yang hanyut di sungai, dari kehangatan susu seekor serigala, hingga pakan sang adik yang menetes menyucikan garis batas, Roma terlahir. Ia tidak dibangun dalam sehari, dan ia tentu saja tidak dibangun tanpa pengorbanan yang sangat mahal. Inilah mitos purba yang memberi nafas kehidupan pada kenyataan, membakar semangat miliaran prajurit legiun Romawi selama 3000 tahun, dan mengingatkan dunia bahwa dari keputusasaan yang paling gelap sekalipun, dapat bangkit sebuah kekaisaran abadi yang cahayanya tidak akan pernah padam di telan zaman. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah sejarah dunia selanjutnya.